Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membuat pilih kartu dengan judul Bagaimana Kalau Aku Menikah Dengannya. Ya, ini by request banyak banget di kolom komen, jadi aku akan coba untuk kabulkan. Oke, seperti biasa, aku mau menyapa dulu ya untuk teman-teman yang masih stay tune. Thank you ya masih stay tune di channelku. Kemudian untuk para newbie, halo. Yang baru datang, yang baru mampir, salam kenal ya. Oke, kita langsung saja kalau begitu. Pal nomor 1, bagaimana kalau aku menikah dengannya? Bagaimana kalau aku menikah dengannya? Oke, di sini ada bread ya, ada angka 29 juga. Oke. Ini untuk pal nomor 1, kemudian untuk pal nomor 2. Bagaimana kalau aku menikah dengannya? Oke. Di sini ada time to go 45 juga ya, ada angka 45 di sini. Kemudian untuk pal nomor 3, bagaimana kalau aku menikah dengannya? Oke. Di sini ada milk and honey ya. Ada angka 51 juga. Oke. Bisa dipilih ya pal 1, 2 dan 3. Jadi di sini aku ngerasa ini adalah pernikahan yang akan berlangsung lama, amin ya. Ini aku ngerasa bukan pernikahan yang berujung perceraian, kekecewaan, hal-hal seperti itu aku nggak ngerasa ada di sini. Jadi tinggal dipilih ya teman-teman semuanya di sini. Sepertinya ini semuanya baik-baik saja ya. Good news untuk kalian yang sepertinya ketika menikah langsung langgeng, amin ya. Oke, kita langsung saja untuk pal nomor 1. Bagaimana kalau aku menikah dengannya? Ada bread ya, ada angka 29 juga di sini. Jadi aku ngerasa ketika pal nomor 1 menikah dengan dia akan lebih damai, lebih lega lagi ya, lebih seolah ketika bersama dengan dia itu adalah cinta yang terus membuat kalian itu lebih mudah untuk bernafas gitu ya. Jadi seolah dia adalah nafas kehidupan kalian juga. Jadi aku ngerasa kalian tampaknya mempunyai apa ya, pemahaman spiritualitas yang sama, dalam artian mungkin ketika nanti berkeluarga sudah tahu kalau ini adalah hubungan yang akan kita bawa sampai tua gitu ya. Ini adalah hubungan dimana kalau nikah itu adalah ibadah. Ketika kalian juga ngerasa bersama dengan dia, ngerasa damai, ngerasa aman, nyaman, tentram. Jadi nggak apa ya, nggak membuat kalian jadi resah seperti hubungan-hubungan yang lalu, nggak membuat kalian ngerasa ketar-ketir ya, takut di ibaratnya dikhianati, takut dibohongi atau apapun itu. Ketakutan seolah tidak mewarnai kehidupan kalian gitu. Aku ngerasa dia akan membuat kalian itu jadi lebih damai, lebih membuat kalian itu yang tadinya pikirannya complicated jadi lebih simple. Bagi kalian yang ibaratnya mempunyai trauma-trauma masa lalu juga seolah kayak worth it ya, ujungnya akhirnya aku tuh sama kamu. Jadi aku ngerasa tampaknya untuk file nomor 1, aku ngerasa beberapa dari kalian ini adalah hubungan spiritual ya, spiritual connection, dimana kamu ngerasa kalau dia itu soulmate kamu ngerasa kalau ini adalah twin flame kamu. Jadi untuk file nomor 1 aku ngerasa di sini ada suatu perjalanan yang lumayan panjang sampai akhirnya kamu tuh bisa bersama dengan dia. Jadi aku ngerasa di pal nomor 1 juga ini bukan hubungan yang ya sesaat lah dengan orang ini, siapapun yang kamu lagi fokusin sekarang. Oke? Ya, coba kita untuk lebih lagi ya, lebih kita buka lagi bagaimana kalau aku menikah dengannya ya. Energi hubungan kalian. Di sini ada Uranus. Kemudian di sini ada Capricorn. Halo Capricorn, mungkin kamu juga dealing dengan orang yang berchartnya ada Capricornnya ya. Di sini ada Seven of House ya. Mungkin kamu Libra atau kamu dealing sama Libra. Jadi aku ngerasa di sini energi hubungannya kalian ya di saat nanti menikah dengan dia itu kamu nanti akan lebih banyak
mengerti ya bagaimana cara ngebalance hubungan gitu. Bagaimana kamu akhirnya memaintain relationship kamu dengan dia dengan baik untuk bisa membangun masa depan bersama gitu, yang untuk kebaikan ke depannya bagaimana. Jadi benar-benar sangat mature sekali energinya. Aku ngerasa kayak sudah tahu kamu tanggung jawabnya seperti apa, kamu juga sudah tahu kamu haknya apa, bagaimana kamu harus bisa memaintain harmoni dalam suatu hubungan. Aku ngerasa di sini kamu juga nggak egois lah ya gitu, dia pun juga sama. Jadi aku ngerasa kalau pal nomor 1 menikah dengan siapapun yang kamu lagi fokusin, aku rasa akan baik-baik saja dan tetap ke arah long term dan penuh dengan rasa damai seperti itu. Oke? Aku akan coba untuk jelaskan lebih dalam lagi ya. Oke. Hal nomor 1, bagaimana kalau aku menikah dengan dia? Bagaimana kalau hal nomor 1 menikah dengan dia? Oke. Aku ngerasa di sini kamu akan happy, akan ngerasa puas gitu ya. Di sini ada talking ya, interested, conversing more, waited message arrive, text, call, email, hovering. Jadi nanti kamu bakal banyak tuh heart to heart conversation tuh untuk memaintain hubungan kalian. Komunikasi kalian juga lancar ya sebagai suami istri. Kemudian di sini ada engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union ya. Jadi bagi kalian yang tadi ngerasa ada spiritual connection, ini adalah hubungan yang akhirnya berakhir union. Dan kalian juga bisa bagi kalian yang mungkin kayaknya bukan deh ini ya, bukan spiritual connection, it's okay. Aku ngerasa kalian juga saling tahu bagaimana caranya untuk memegang komitmen satu sama lain ya, bagaimana bisa memaintain partnership kalian sebagai pasangan suami istri gitu ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini. Bagaimana kalau pal nomor 1 menikah dengan dia? Bagaimana kalau pal nomor 1 menikah dengan dia? Oke. Aku ngerasa di sini mungkin di awalnya itu kamu kayak ada ngerasa boring ya. Kok begini aja? Mungkin kamu kepikirannya tuh yang kayak aku ingin mau luapkan passionku, betapa aku mencintaimu, betapa kau mencintaiku. Mungkin di awalnya seperti itu, tapi tampaknya saking ini adalah hubungan yang sangat damai dan baik-baik saja. Jadi ini hubungan yang tidak meletup-letup. Jadi aku ngerasa ada baiknya juga sih seperti itu ya. Jadi lebih langgeng gitu kali ya. Di sini ada Wheel of Fortune. Kemudian di sini ada Two of Cups. Oke. Kemudian di sini ada Knight of Cups. Jadi kalian akan terus ya, aku ngerasanya tuh terus memaintain hubungan dengan baik. Kalian akan menjaga harmoni hubungan kalian. Aku ngerasa ini adalah satu takdir yang memang ya it's meant to be together gitu. Kalian tuh benar-benar udah ditakdirkan bersama gitu ya. Pal nomor 1 siapapun yang kamu lagi dealing dengan dia, aku ngerasanya. Jadi yang kamu fokuskan, kamu keinget ketika aku tadi nanya ya di awal, bagaimana kalau aku menikah dengannya, tiba-tiba kamu langsung ting gitu ya. Ting gitu, langsung tahu ya, udah kebayang mukanya siapa gitu. Kalau tiba-tiba ada yang fokusnya ke Jungkook BTS ya yang ada di kolom komen, tolong coba ya lebih melihat yang ini ya, pilihan yang yang kira-kira nggak akan kejar-kejar sama Sasayang ya. Oke, baik ya, itu intermezzo aja. Jadi aku bakal lanjutkan lagi ya pembahasannya. Jadi di sini aku ngerasa ketika kalian menikah ya dengan dia, itu akan berjalan dengan natural banget. Kamu akan ngerasa damai, kamu akan ngerasa wow, semua hal kok seperti dilancarkan ya gitu. Walaupun kamu mungkin berharap yang tadi ada kayak semacam hubungan yang meletup-letup, penuh dengan passion gitu ya, penuh dengan surprise atau apapun. Aku ngerasa di sini ini adalah hubungan yang bukan yang terlalu
berapi-api gitu, enggak, tapi penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Dia peduli sama kamu, dia coba untuk memperjuangkan cintanya bersama dengan kamu, kamu pun sama. Apa yang kamu lakukan itu yang kamu juga dapatkan dari dia. Jadi ini hubungan yang sangat harmonis sekali, dan kamu ngerasa kayak pas banget, apapun yang dia lakukan ke kamu itu pas, dan apapun yang kamu lakukan ke dia, dia juga nggak ngerasa itu kurang cocok atau terlalu berlebihan atau terlalu kurang atau apapun, enggak, dia juga ngerasa klop, pas apa yang kamu kasih gitu. Di sini ada angka 10 sama 2 juga, jadi aku ngerasa untuk numerologinya kamu memang sama dia sebenarnya agak mirip-mirip orangnya. Apa yang kamu inginkan dalam percintaan sebenarnya agak mirip juga dengan dia, tapi dia juga tahu bagaimana harus bisa memaintain hubungan secara long term. Jadi dia nggak akan gitu ya memberikan kamu gombalan-gombalan yang bikin kamu tiba-tiba melayang tinggi dan akhirnya jatuh. Nggak seperti itu. Ketika dia bersikap peduli, berkata sesuatu hal, betapa dia mencintai kamu, betapa dia kangen sama kamu, itu benar-benar tulus dari hatinya. Jadi ini hubungan yang sangat tulus sebenarnya satu sama lain. Terkait tentang completion ya, apa yang sebenarnya ini adalah hubungan yang udah kamu banyak manifestasikan di sebelumnya, dari doa, dari apa yang kamu akhirnya coba untuk perbaiki dalam hidup kamu gitu ya. Jadi ketika kamu akhirnya nggak nyari yang neko-neko, nggak bikin kamu yang aku beneran pengen nungguin Jungkook aja deh kak aku mau nungguin Jungkook BTS gitu ya, nggak yang terlalu muluk-muluk gitu ya. Jadi di sini kamu juga aku mah yang penting sama yang setia, aku mah yang penting sama yang bertanggung jawab gitu ya, aku mah yang penting sama orang yang bisa memberikan tindakan nyata. Nah kamu tuh udah kayak mempunyai standar yang make sense lah ya, standar yang make sense, standar yang kira-kira ngebuat kamu juga ngerasa cukup ya. Enggak ketika bersama dengan dia kamu ngerasa minder mungkin gitu, kamu ngerasanya kita klop gitu, aku ngerasanya ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi ya di sini. Bagaimana kalau pile nomor 1 menikah dengan dia? Bagaimana kalau pile nomor 1 menikah dengan dia? Oke, di sini ada fill your cup with sacred giggles ya, ada angka 21 tuh. Oke, fokus. Oke, ya ada angka 21 ya. Jadi aku ngerasa ini hubungan yang penuh dengan cinta, yang tadi aku udah bilang. Selain cinta, kalian juga sering ya saling bercanda ya penuh dengan kegembiraan, penuh dengan apa ya, candaan gitu. Aku ngerasanya candaan iseng ya, tapi dia juga ngerasa peduli gitu. Mungkin nanti dibilang gitu ya ke anak-anak atau siapapun gitu, betapa kamu beruntung banget ketemu sama dia gitu kan dia tuh cakep banget ya, keren banget, beruntung banget kamu dapetin dia gitu. Mungkin yang bikin kamu jadi ngerasa apa sih gitu kan atau mungkin apa ini bercandaan kalau ibaratnya, oh nggak salah pilih nih gitu kan, lihat dong aku yang paling terbaik dari semuanya yang pernah sama kamu kayak gitu, yang bikin kamu apa sih gitu jadi pengen cubit gitu ya. Nah yang kayak gitu gitulah, jadi banyak candaan yang candaan cinta deh ya, seperti itulah ya. Kemudian oke, di sini ada you are epic, kelihatan ya, you are epic. Warnanya sama-sama kuning, jadi beneran deh ini penuh dengan keceriaan ya, hubungan yang penuh dengan keceriaan. Walaupun kamu tadi mungkin berharap yang sangat menggebu-gebu ya, tiba-tiba datang bawa buket, bukan mawar aja tapi buketnya itu isi kayak uang gitu ya uang yang dibentuk-bentuk mawar mungkin gitu, pengen ada sesuatu yang wow gitu, tiba-tiba datang ada surprise fireworks gitu ya, semua orang lihat gitu, tiba-tiba nama kamu diukir di langit gitu ya pengen sesuatu yang wow gitu, tapi tampaknya di sini dia akan memberikan yang nyata, walaupun hal-hal kecil
gitu ya, tapi sweet gitu aku ngerasanya. Di sini aku ngerasa nanti hubungan kalian itu lain daripada yang lain. Setidaknya lain dari cerita mama papa kamu ketika bertemu, orang tua kamu bertemu, ketika teman-teman kamu bertemu dan akhirnya menikah dengan seseorang. Yang itu aku ngerasa ceritanya agak unik, aku ngerasa gitu. Oke? Ya, nanti kamu akan tiba-tiba terjadi begitu saja gitu aku ngerasanya. Ini bukan hubungan yang kamu akan perjuangkan demi nama cinta gitu. Itu enggak. Akan ku relakan diriku kepadamu, orang asing atau siapapun gitu ya, demi apa ini ya, demi pujaan hatiku, yang kayak Romeo and Juliet yang kayak gitu-gitu. Enggak segitunya. Jadi ini hubungan yang cukup sederhana gitu menurut aku, tapi nyata dan cukup buat kamu. Oke, bagaimana kalau nomor 1 menikah dengan dia? Oke, aku ngerasa nanti kamu bakal banyak ini ya, melakukan satu hal dengan dia juga. Akan ada tiba-tiba nih kamu yang mau tetap melanjutkan sekolah, nanti kamu akan disupport sama dia juga untuk melanjutkan sekolah. Ada yang kamu pengen nyoba bisnis nih gitu ya, nanti dia akan coba tuh membantu kamu untuk membuat bisnis juga. Apa yang kamu impikan itu tampaknya akan dibantu sama dengan dia ya, sama dengan dia. Nah, kenapa jadi sama dengan dia ya? Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada Wheel of Fortune lagi dong, sampai 2 kali itu ya. Di sini ada Wheel of Fortune, di sini ada Wheel of Fortune. Benar-benar sudah takdirnya akan mengalir begitu saja ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Salah, Knight of Wands ternyata. Kenapa tiba-tiba jadi ingat Knight of Swords ya? Oke, aku ngerasanya di sini nanti apapun yang ditakdirkan di diri kamu, entah itu kamu nanti akhirnya ditakdirkan jadi apa, dokter, jadi apa ini ya, mempunyai misalnya bisnis apa nih, makanan gitu ya, atau jadi bisnis apapun yang kamu mau gitu ya. Aku ngerasa terkait tentang profesi kamu nantinya ada satu perubahan yang nanti dibantu sama dia juga. Aku ngerasa ini memang kayak semacam power couple ya. Ketika kamu menikah ada sesuatu hal yang akhirnya dimulai gitu. Kemudian aku ngerasa di sini kamu nanti sama dia karena udah tag team ya, yang aku udah bilang kamu harmoninya udah bagus dengan pasangan, dia pun sangat menghargai kamu. Jadi aku ngerasa di sini kamu sama dia sama-sama membangun masa depan bersama. Jadi nanti ada aja yang akan kamu lakukan dengan dia, entah itu akhirnya lebih membuat diri kalian lebih sejahtera lagi atau lebih leveling up, dalam artian mungkin nanti akan kamu pelajari lagi skill-skill baru ya. Kemudian nanti ada hal-hal yang kalian perjuangkan bersama, mungkin kalian juga pejuang-pejuang humanity. Nanti kamu tiba-tiba selain kerjaan kamu yang sekarang, nanti kamu bersama dengan pasangan kamu akan aktif juga di area situ. Jadi ada hal-hal yang baru yang nanti akhirnya kalian bisa bangun bersama, perjuangkan bersama. Oke? Ya. Untuk selanjutnya lagi, bagaimana kalau pal nomor 1 menikah dengan dia? Oke. Di sini ada be still ya. Ada angka 4, mungkin angka yang signifikan juga buat kamu ya. Kota Romana, sini aja deh. Oke, kemudian di sini ada sweet treats ya. Sweet treats ada angka 50 juga. Oke. Ya. Aku ngerasa di sini pal nomor 1 kalian sepertinya ada yang punya bakat di area menuliskan sesuatu hal ya. Penulis, aku ngerasa ada bakat kalian, entah kalian penyair, entah kalian bisa membuat cerpen, entah kalian bisa men-encourage orang-orang untuk hidup lebih baik, untuk
apapun yang aku ngerasa, ada juga yang tentang healthy lifestyle, ada hal yang seperti itu, ada hal yang bisa kamu tulis juga terkait betapa indahnya hidup gitu ya, karena kamu akan radiate-nya itu ya, mempengaruhi orang-orangnya itu dari rasa kedamaian dan kecintaan kamu terhadap dunia dan orang sekitar. Jadi ada hal yang aku rasa nanti kamu akan bagikan ke orang-orang ya, dan itu ada sesuatu hal yang baik ya, seperti kamu kayak membagikan cupcake sini gitu. Jadi ada hal yang kamu coba untuk ubah sudut pandang orang untuk melihat hal yang lebih positif, hal yang lebih penuh dengan syukur, karena ketika kamu bersyukur banyak banget peluang yang bisa terbuka, dan itu kamu coba untuk berikan sudut pandang itu ke orang lain. Kemudian aku ngerasa apa ya, ada yang juga bisa memberikan semacam kesadaran tentang jati diri yang sebenarnya, tentang bagaimana kita harus menerima diri kita sebenarnya itu seperti apa, tidak terlalu keras terhadap diri kita sendiri ya, mencoba untuk memahami bagaimana diri kita gitu. Jadi ada hal-hal yang kamu juga bilang ke orang-orang, nggak perlulah kita saling berkompetisi, kita sebenarnya sama-sama berjuang, tapi ada saatnya mungkin kita menyadari tentang posisi kita sekarang, apa yang bisa kita lakukan sekarang. Ada kalanya juga orang-orang nggak perlu terus-terus berlari ya, mengejar hal-hal yang mungkin selama ini udah banyak banget orang-orang terfokus ke situ, nggak disadari seharian ternyata kerja, lupa sama hal yang paling penting, entah itu ibadahnya, entah itu care sama orang-orangnya, care sama anak dan orang tua, sahabat, orang-orang yang dicintai. Jadi ada hal-hal yang kamu akan coba untuk berikan pemahaman lah ya gitu, dan itu bisa entah ya, kalau kalian bukan ngerasa aku bukan penulis TK, aku bukan penyair, aku bukan sesuatu hal yang akhirnya bisa mengencourage orang-orang mungkin, tapi mungkin dengan akhirnya kamu texting ya, chat gitu ke teman-teman atau apapun, kamu nge-forward message saja juga nggak apa-apa. Itu kamu coba untuk misalnya nge-forward message yang ada di WhatsApp ya, atau apapun yang tentang betapa hidup ini penuh dengan rasa syukur, penuh dengan keindahan, betapa hidup ini nggak perlu kita saling sengkat-sengkatan gitu ya, apa ya bahasa Indonesia sengkat ya mungkin bisa ditulis ya di kolom komen. Nggak perlu lah saling ibaratnya berkompetisi dan akhirnya merugikan yang lain dengan cara-cara yang tidak baik, karena setiap orang pasti punya rezekinya masing-masing ya, seperti itulah. Jadi nanti kamu akan membuat kehidupan orang tuh lebih ringan lagi, lebih damai lagi kayak gitu. Jadi aku ngerasa di sini kalian apa ya, hubungan yang tidak hanya mendamaikan diri kalian, tapi orang-orang sekitar kalian lah setidaknya gitu aku ngerasanya. Dan kamu ketika menikah dengan dia nanti akan ngerasain tuh betapa apa ya, betapa opini kamu didengar dengan dia seorang yang good listener. Ketika dia juga berusaha untuk mengutarakan pendapat, kamu juga dengarkan yang baik. Terus ibaratnya ketika kamu bersama dengan dia nanti menikah, kamu akan coba untuk memberikan hal-hal yang baik ya, penuh dengan cinta ya. Nanti kamu tiba-tiba langsung punya bakat memasak atau yang tadi menulis gitu ya, sih kamu juga ngerasa kayak tenang bersama dengan dia, tenang, seolah kamu tuh nggak perlu banyak membuktikan apapun. Ada saatnya kamu memberikan cinta, ada saatnya kamu juga menikmati cinta itu sendiri gitu. Oke? Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana kalau PL nomor 1 menikah dengan dia? Bagaimana kalau PL nomor 1 menikah dengan dia ya? It's time to rise. Lihat tuh, langsung terbang deh ya, pakai terbang dibawa sama cinta kalian. Oke, kita baca bareng-bareng. No matter what's happening in our life, we always have the potential to rise above it.
Rising is one powerful choice away. Rise out of our negative thoughts or our limiting belief. Rise out of our comfort zone or our complaints. Rise out of our slump or out of the potato chip bag. Get up and rise. What are you waiting for, darling? Ya, jadi nanti kamu ketika menikah dengan dia, nanti ibaratnya bisa mengarungi segala macam hambatan di hidup. Akan lebih ringan lagi. Betapa kamu bisa terbang ya, terbang dengan cinta kalian ya, terbang dengan cinta yang kamu juga berikan kepada diri kamu sendiri dan juga kepada pasangan. Aku ngerasa di sini kayak ini hubungan yang akan terus ya berkembang, bertumbuh, kemudian ibaratnya mengerti betapa cinta itu penting ya, sampai akhirnya kamu yang biasanya mikirnya negatif-negatif tiba-tiba jadi lebih tenang, penuh dengan kepositifan ya, ngerti bagaimana akhirnya bagaimana kamu mempercayai sesuatu hal yang baik, entah itu berdasarkan agama masing-masing ataupun sudut pandang kamu yang kamu ketahui gitu ya, itu nanti akan banyak membantu. Aku ngerasa di sini kamu yang biasanya banyak komplain tentang kehidupan, aduh aku capek tentang kehidupan, aduh kehidupan jahat sama aku, aduh kehidupan kejam, itu nggak akan ada ya rasa-rasa seperti itu ketika kamu menikah dengan dia. Jadi aku ngerasa di sini kayak ada hal yang membangkitkan diri kamu, karena kamu juga akhirnya mempunyai cinta yang akhirnya bisa membuat kamu terbang tinggi dan bisa kamu berikan kepada orang banyak, dan kamu bisa memberikan memberikan dan memperlihatkan ke orang-orang lain, lihat nih betapa aku akhirnya berubah dengan cinta yang aku berikan kepada diriku sendiri dan juga cinta yang aku berikan dengan pasanganku dan dengan orang-orang sekitarku gitu. Dan di sini kamu jadi kayak ngerasa apapun yang kamu inginkan gitu ya, jadi memungkinkan kalau itu bisa terjadi, seolah itu tidak akan ada hal yang mustahil ketika kamu nge-planning itu dengan pasangan kamu, seolah tidak ada yang bisa tidak digapai ketika kamu bersama dengan dia. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut ya, nyobain ya quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Ya, langsung. Duh, kakak jadi pengen cepet-cepet nikah. Jangan sampai diburu-buru ya. Langsung, aduh kak, kalau diomongin begini aku jadi terbang. Nikmati aja ya, berpikir yang positif saja, amin gitu ya. Ketika kamu akhirnya banyak berdoa, banyak ibaratnya mempercayai hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidupmu, orang-orang mungkin takut ya, aduh takut dikecewakan, aduh aku takut itu harapan tidak akan menjadi kenyataan. Mungkin kalau kamu tadi ya pikirannya nanti nikahnya sama Jungkook BTS, mungkin iya. Canda. Oke, ya kita langsung ya untuk file nomor 2, bagaimana kalau aku menikah dengan dia. Time to go ya. Di sini ada angka 45. Jadi aku ngerasa ketika kamu menikah dengan dia, tampaknya kamu akan mengalami banyak transisi di hidupmu ya. Seolah-olah kamu akan menghadapi perjalanan yang baru. Kebanyakan dari kalian nanti kalian akan berpindah tempat ya. Aku ngerasanya ada yang berpindah kota, berpindah tidak hanya kota tapi negara. Ada yang aku ngerasa ada transisi juga di karir kalian, ada transisi juga di dalam diri kalian sendiri secara internal. Ada hal yang seolah-olah membangkitkan kalian untuk melakukan suatu perubahan. Ada transisi yang aku rasa akan terjadi. Aku ngerasa ada kayak semacam pintu
pintu-pintu baru yang mungkin selama ini kamu nggak familiar lah tentang hal tersebut. Tapi ketika menikah dengan dia itu tampaknya akan membantu kamu untuk mengarungi itu semua. Gitu. Oke, kita akan coba jelaskan ini apa. Aku pengen tahu ya energi hubungan kalian bagaimana kalau pile nomor 2 menikah dengan dia. Oke, di sini ada 11 house ya. Mungkin kamu dealing sama Aquarius. Kemudian di sini ada Pisces. Halo Pisces, atau mungkin di birth chartnya ada Pisces, dan di sini ada Pluto. Ya, langsung Pluto. Fokus Plutonya. Nah, di sini fokus ya. Oke. Jadi aku ngerasa energi hubungan kalian nanti akan ada perubahan terkait tentang ketulusan, cinta yang kamu sudah mungkin udah pernah kamu impikan ya, idamkan, kamu harapkan itu terjadi. Itu nanti akan ada semacam perubahan dari sudut pandang cinta itu sendiri. Ada hal yang kamu udah impikan terkait tentang aku ingin ketika aku menikah nanti akan seperti apa ini ya, Aurel dan Atta gitu atau akan seperti apa cerita-cerita di Disney ya. Ya ibaratnya ada hal-hal yang kamu idamkan, yang kamu impikan, kamu udah kebayang cinta akhirnya kamu dapatkan di pernikahan itu seperti apa, itu akan berubah sudut pandang itu. Akan ada semacam sudut pandang baru. Oke, kita mulai lagi di sini. Aku pengen tahu ya. Oke. Bagaimana kalau pile nomor 2 menikah dengan dia? Oke, di sini ada abundance. Ya, keep a positive mindset, manifest exactly what you want, gratitude, bliss ya. Nanti akan penuh dengan kebahagiaan seperti yang tadi aku udah informasikan di awal ya. Kemudian nanti akan lebih positif lagi pikiran kamu dengan dia. Oke. Kemudian di sini ada The Grim Reaper, the relationship is over, no second chance, grow and transform your life. Jadi di sini ada transformasi yang akhirnya terjadi di kehidupan kamu ya. Yang ibaratnya mungkin kamu kepikiran kebahagiaan ketika yang aku ingin dapatkan nantinya ketika menikah, aku ingin apa A B C D gitu. Itu nanti akan ada perubahan sudut pandang tentang kebahagiaan itu sendiri, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu tuju gitu. Nanti di sini akan ada banyak ujian cinta kamu itu tulus atau enggak dengan dia. Dia pun juga akan menyadari hal itu ya. Jadi nanti ibaratnya kamu sama dia itu sama-sama dituntun untuk memberikan cinta yang tulus. Itu sih yang aku rasain. Oke, aku bakal lebih jelaskan lagi bagaimana kalau pile nomor 2 menikah dengan dia. Bagaimana kalau pile nomor 2 menikah dengan dia. Oke, nanti kalian akan saling melindungi, saling ngeprotek satu sama lain, saling memberikan keamanan satu sama lain juga. Aku ngerasanya saling ya memiliki gitu lah, ibaratnya satu rasa gitu aku rasanya ya. Di sini ada King of Swords, kemudian di sini ada Five of Candies, kemudian di sini ada Ten of Cups ya. Oke, aku ngerasa nanti akan ada ya tadi transformasi, di mana namanya transformasi itu pasti akan ada ya beda pendapat ya, ada hal-hal yang mungkin kalian debatkan, mungkin kalian permasalahkan satu sama lain, tapi itu nanti kalian akan lebih menyadari ya hal-hal yang akhirnya jadi solusi itu apa. Dan ada proses yang aku ngerasa saling mendewasakan secara logika, secara hal-hal yang lebih baik lagi kayak gitu. Apa yang baik kamu ibaratnya lakukan, apa yang baik ibaratnya kamu planning bersama,
ketika kamu ternyata berbeda pemikiran, beda target dengan pasangan kamu, ketika kamu nggak sependapat dengan prinsip satu sama lain, itu nanti akan ada kayak semacam pendewasaan, dimana akhirnya kamu mencoba untuk lebih jujur kepada pasangan juga lebih jujur lagi, kalian akan menemukan solusi dari ketidakcocokan di awal. Kemudian nanti setelah kamu udah sama-sama dewasa, udah sama-sama bisa melihat secara nyata cinta yang kalian butuhkan ketika kalian menikah itu seperti apa, nanti kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar ngebuat kehidupan kalian jauh lebih membahagiakan lagi, jauh lebih berwarna lagi. Aku ngerasa di sini kalian mempunyai komitmen satu sama lain untuk membahagiakan satu sama lain. Oke? Ya, aku bakal lebih jelaskan lagi ya di sini. Bagaimana kalau Pal nomor 2 menikah dengan dia? Bagaimana kalau Pal nomor 2 menikah dengan dia? Oke. Aku ngerasa di sini ada kayak semacam kolaborasi. Kolaborasinya itu tertrigger dari pembawaan dari dalam ya, seolah jiwa kalian itu udah kayak mempunyai misi masing-masing, dan tampaknya ini agak beda. Misalkan yang satunya misinya menari, yang satunya misinya menyanyi. Nanti kalian akhirnya membuat pagelaran, ada yang menyanyi, ada yang menari di saat yang sama. Jadi membuat project yang bareng-bareng gitu. Jadi ada kolaborasi yang tertrigger dari kebangkitan jiwanya kalian masing-masing kayak gitu. Di sini ada gratitude again ya, ada angka 37, mungkin di sini angka yang signifikan untuk kamu ya. Oke. Kemudian di sini ada celebrate your wins ya, ada angka 49 juga. Mungkin itu angka yang signifikan untuk kalian. Lihat warnanya berbeda ya, yang satunya pink ya, yang satunya biru keunguan. Jadi yang satunya sangat spiritual, yang satunya sangat sensitif, yang satunya aku ngerasa pembawaannya lebih banyak apa ya, haus tentang pengetahuan, haus akan fakta-fakta baru, haus tentang kesadaran spiritual. Yang satunya lebih ke arah bagaimana akhirnya bisa mengerti, memahami, mencintai secara nyata, dengan sebenarnya sama-sama halus sih aku ngerasanya. Oke, jadi ada semacam kayak kolaborasi dari perbedaan kalian. Jadi aku nggak ngerasa ini adalah kepribadian yang sama atau panggilan jiwa yang sama, tapi tampaknya dari perbedaan itu kalian bisa saling melengkapi. Jadi ada hal-hal yang akhirnya kalian bisa lewati ya, ujian-ujian dari semua hal tersebut, sampai akhirnya bisa jadi hubungan yang awet, yang langgeng, yang aku ngerasa itu akan membuat kalian jadi power ya, lebih ada power, jadi power couple ketika kalian bisa memberikan rasa syukur kalian ketika akhirnya kalian dipersatukan, ketika kalian akhirnya menikah, walaupun ada kayak semacam proses yang di awal agak susah untuk mempersatukan apa yang berbeda gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini. Bagaimana kalau Pal nomor 2 menikah dengan dia? Oke. Tampaknya di sini nanti kalian jadi pasangan yang cukup populer ya untuk orang-orang di sekitar kalian. Untuk aku ngerasa ini adalah hubungan yang bisa saling kalian ibaratnya bisa banggakan lah sebenarnya ya. Di sini ada The Sun, kemudian di sini ada Ace of Swords. Jadi ini adalah hubungan yang sebenarnya banyak bisa memberikan pencerahan, solusi kepada orang-orang di sekitar. Jadi aku ngerasa di sini ini hubungan yang bisa membuat kamu bahagia dari sudut pandang yang baru. Tadi aku udah informasikan, kamu juga ibaratnya bisa melihat
matahari yang baru ya. Bagaimana kamu ngeliat biasa aja tiap pagi ngeliat matahari kayak gitu, itu tiba-tiba kamu jadi lebih terbuka lagi, ternyata matahari sama ini benar-benar indah. Ketika kamu ngeliat sunrise jadi lebih lagi ya, lebih ada rasa, ada feel yang bisa kamu rasakan lebih. Ada hal yang aku ngerasa ada kebahagiaan baru yang kamu nggak terfikirkan sebelumnya, yang ngebuat kamu seolah kok aku belum pernah ngeliat ini sebelumnya ya gitu. Ada hal yang baru yang terjadi dimana kamu entah kenapa ketika bersama dengan dia, walaupun prosesnya tadi ya lumayan penuh dengan adaptasi, itu ngebuat diri kamu jauh lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Jadi entah kamu nanti jadi jauh lebih cantik ketika bersama dengan dia ya, nanti kamu jauh lebih populer, jauh lebih dewasa, jauh lebih kuat, jauh lebih bisa diandalkan, jauh lebih kreatif, jauh lebih bisa ngehandle bisnis kamu. Jadi ada hal yang terkait tentang kekuatan, entah itu kekuatan dari diri dalam kamu sendiri ya, dari diri sendiri, atau juga kekuatan sinergi kamu bersama dengan dia. Aku ngerasa ini adalah hubungan yang menarik ya. Orang-orang lihat kayak semacam aku pengen banget punya hubungan yang seperti itu gitu. Jadi kayak semacam hubungan yang diteladani gitu ya dari orang banyak, seolah kamu jadi wow gitu bersama dengan dia gitu ya. Ini adalah hubungan yang bisa dibanggakan oleh kamu, oleh dia, oleh keluarga, oleh orang-orang sekitar kamu gitu. Oke, jadi ibaratnya nanti aku kalau mau nikah, aku pengen banget tuh kayak si pel nomor 2 gitu ya. Keren banget gitu. Wah, mereka keren banget ya, bisa langgeng sampai sekarang. Aku pengen banget tuh yang saling bisa ngedukung satu sama lain seperti itu kayak gitu. Jadi ada hal yang mungkin kamu yang tadinya kurang terlihat jadi terlihat gitu, yang tadinya kamu kurang populer jadi populer, yang kayak gitulah ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi pel nomor 2 bagaimana kalau aku menikah dengan dia. Oke, nanti kamu akan lebih banyak positif ya, positif sekali tentang kehidupan kamu. Kamu akan banyak bersyukur, kamu akan lebih jaga-jaga apa yang kamu pikirkan, kamu fokuskan ke arah yang lebih positif lagi ya. Jadi kamu benar-benar menghindari hal-hal yang kurang baik gitu. Oke, di sini ada build strength ya, ada angka 6, mungkin ini angka yang signifikan buat kamu juga. Oke, ini kelihatan ya. Kemudian di sini ada energy work ya, ada angka 22 juga. Jadi aku ngerasa di sini ada yang lebih strong lagi yang tadi aku udah informasikan. Di sini ada mata ketiga, mata ketiga kalian juga akhirnya terbuka untuk kebangkitan spiritual yang tadi aku udah informasikan. Di sini ada yang salah satunya lebih ke arah spiritual. Aku ngerasanya di sini kamu lebih banyak mengetahui hal-hal yang nggak kamu ketahui sebelumnya. Kemudian ada yang aku ngerasanya ketika kamu bersama dengan dia, menikah dengan dia, cakranya kamu langsung ada mulai terbuka mata ketiga, terusnya aliran cakra kamu mulai sejalan lah ya. Jadi alurnya itu udah lancar lah ya, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Aku ngerasa di sini kesadaran kamu bisa lebih root lagi ya, lebih berakar lagi dari senyata-nyatanya sampai akhirnya kamu ke arah yang spiritual. Jadi yang satunya bisa memberikan langkah nyata dari kesadaran spiritual, yang satunya bisa ibaratnya lebih stabil lagi untuk menyadari hal yang lebih spiritual. Jadi yang tadi aku jelaskan ini kan lebih ke arah yang nyata, yang ibaratnya memberikan cinta dengan sensitifannya. Kemudian di sini aku udah informasikan yang satunya sangat spiritual, yang satunya ibaratnya lebih ngawang-ngawang lah ya. Di sini lebih sangat
lebih mendarat gitu ibaratnya. Apa tuh sebenarnya, lebih membumi, yang ini lebih mengangkasa, modelnya seperti itu. Di sini yang ibaratnya susah ngomong, yang terlalu ngawang-ngawang tadi ya, itu jadi lebih bisa menyalurkan apa yang dia sadari dari spiritual di langkah yang nyata. Di sini yang biasanya selalu melakukan hal-hal secara nyata tanpa ada guide secara spiritual, nanti akan lebih memakai guide secara spiritual itu tadi. Jadi nanti nggak ada tuh, mulai dari yang apa yang dia lakukan nggak inline dengan apa yang dia rasakan, nggak inline dengan apa yang dia katakan, itu nggak ada. Jadi itu akan inline, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia bicarakan, apa yang dia sadari, semuanya inline gitu. Jadi keren banget menurut aku. Memang kamu yang satunya ini sangat banyak pembelajaran dari sini, yang sini juga sangat mendapatkan pembelajaran dari yang satunya ini. Jadi kayak apa ya, yang melebur jadi satu ya, melebur jadi satu. Ketika ini berubah, yang satunya berubah, yang benar-benar akhirnya yang satunya mempengaruhi yang kiri mempengaruhi yang kanan. Jadi benar-benar langsung melebur ketika kalian menikah. Oke? Ya. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau aku menikah dengan dia? Nanti ini jatuh ya. Oke, bagaimana kalau aku menikah dengan dia? Bagaimana kalau aku menikah dengan dia? Di sini ada play ya. Self-care includes having fun. Are you playing enough, darling? Do you have enough free time, or are you booked to the minute? Life goes by so darn fast. Make sure to have a blast along the way. Play connects us to our childlike curiosity and zest. When life feels too serious, toss aside your to-do list and make room for the stuff that turns you on. Go to the movies, have an adult slumber party, swing at the playground. You are never too old to wee. Let the fun sunshine in. Live a little and live a little or a lot. Jadi di sini disaranin ya, kalian, aku ngerasanya memang dengan hubungan kalian yang tadi berbeda ya, aku ngerasa ini adalah hubungan yang bisa saling dinikmati dengan perbedaan kalian. Yang satunya sangat serius, yang satunya sangat fun ya, dimana yang satunya funnya suka kebablasan, yang satunya seriusnya suka kebablasan. Di sini aku ngerasa akan jadi hubungan yang sangat fun untuk kalian bersama gitu, walaupun dengan banyaknya perbedaan. Di sini sudah terlihat ya, ada semacam self care di mana jati diri kalian sama-sama penting, dan ini akan growth. Bukan berarti ketika kalian melebur kalian akan kehilangan jati diri kalian sendiri, tidak seperti itu. Di sini ibaratnya harus dijalani dengan santai hubungannya tentunya ya. Aku ngerasa ada semacam hal-hal yang perlu kalian nikmati bersama, ada semacam kegiatan bersama. Akan lebih baik kalian mempunyai tadi kolaborasi ya di pekerjaan kalian, biar kalian juga bisa memberikan space satu sama lain, walaupun berbeda, seenggaknya masih ada satu tujuan. Jadi aku ngerasa di sini ada baiknya terbuka ya, open minded gitu. Di hubungan ini akan dituntut open minded, akan dituntut untuk lebih santai lagi, lebih positif lagi untuk menghadapi suatu perubahan. Aku ngerasa di sini memang ada yang sangat planner banget, ada yang terlalu impulsif gitu ya. Jelas-jelas itu berarti berbeda ya, kontradiksi. Cuma di sini memang perlu lebih pikirkan secara positifnya aja. Aku ngerasa ini hubungan yang nanti ada pemahaman. Oh ternyata aku terlalu serius nggak baik juga. Oh aku ternyata terlalu having fun, kayak have fun gomet banget gitu ya. Itu juga ternyata nggak bagus banget buat aku. Nah di sini nanti kalian akan menyadari hal-hal tersebut, karena itu ada semacam proses pendewasaan ketika akhirnya kalian melebur gitu ya, melebur. Kemudian aku ngerasa memang ada saatnya kalian nanti ketika bersama-sama, walaupun di awal nggak baik
ya, ada kayak semacam perbedaan yang sangat signifikan, itu akan menjadi tantangan, challenge yang sangat baik di hubungan kalian, yang akhirnya membuat kalian bukannya malah berpisah, malah jadi jauh lebih lengket lagi, lebih langgeng lagi. Oke? Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan yang lain atau hal-hal yang lain, ya silahkan untuk request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin dive deeper lagi, ya ingin cobain lagi, kalian juga bisa follow ya Instagramku untuk quick reading tarot gratis. Bisa kalian coba, aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke, awalnya wow ya, berakhir juga wow. Ya nggak apa-apa, seharusnya berbeda juga, itu malah jadi peluang yang keren banget ketika akhirnya saling tahu ya kelemahan masing-masing apa, kelebihan masing-masing apa, jadi kira-kira bisa kolaborasiin apa kayak gitu. Jadi ini bukan jadi hambatan yang akhirnya memisahkan, tapi akan menjadi kekuatan ya. Perbedaan itu akan jadi kekuatan yang membuat kalian tuh juga sama-sama bisa saling mengerti satu sama lain, lebih menyadari tentang panggilan jiwa kalian sendiri gitu. It's okay harusnya ya. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ya di sini. Untuk PAL nomor 3, di sini ada milk and honey, ada angka 51 ya. Oke. Untuk PAL nomor 3, bagaimana kalau PAL nomor 3 menikah dengan dia? Aku ngerasa nanti akan ada banyak hal yang so sweet ya. Akan banyak kebutuhan kalian juga terpenuhi dengan dia. Akan ada banyak kepuasan, akan ada banyak bantuan, akan ada banyak aku ngerasa apa ya, hal-hal yang kamu dapatkan gitu. Aku ngerasa di sini ada ya, ada pelangi ya. Jadi ini adalah hubungan yang sebenarnya di awal ketika kalian menikah dengan dia gitu, ini adalah buah dari manifestasi kalian dengan yang penuh dengan air mata sebelum menikah dengan dia. Jadi kayak ada hal-hal yang suram gitu ya, kayak lagi habis hujan yang akhirnya baru mendatangkan pelangi ketika kalian menikah. Jadi kayak semacam buah dari manifestasi kamu, dari kesabaran kamu kemarin-kemarin ya, ketika pacaran, ketika memulai hubungan baru pendekatan, itu penuh dengan halangan, rintangan gitu ya, penuh dengan ujian. Dan di sini adalah hasilnya ketika kalian menikah dengan dia, akhirnya penuh dengan kenikmatan seperti itu ya. Keren banget. Ini adalah hasil dari perjuangan kalian ya. Aku akan menjelaskan energi hubungan kalian. Oke, di sini ada ada North Node ya. Kemudian di sini ada Scorpio. Halo Scorpio. Mungkin kamu juga dealing dengan Scorpio ya, di birth chartnya ada Scorpio-nya. Kemudian di sini ada Five of House. Five of House ya. Ada Five of House. Aku ngerasa di sini energi hubungan kalian sendiri ini adalah hubungan yang tujuan hidupnya gitu ya. Tujuan hidupnya itu terkait tentang bagaimana kalian bisa ngehandle segala macam hal terkait tentang transformasi di kehidupan. Aku ngerasa di sini juga hubungan yang akhirnya jadi jawaban apa ini? Aku rasain kayak ada rahasia kehidupan yang akhirnya kamu tahu dari hubungan ini. Apa ini? Aku ngerasain agak aneh ya. Energi hubungan yang dari perjuangan kamu, dengan perjuangan kamu akhirnya bisa bersama, kamu akhirnya mengetahui hal yang sama ini kayak semacam tertutup gitu. Aku ngerasa ada rahasia yang akhirnya terungkap, yang memang sebenarnya itu baiknya kamu tahu di ujung
gitu. Mungkin yang tadinya nih awalnya kamu rasa dia jodohku atau enggak sih, kok dengan kehalangan segala macam ini sangat sangat susah sekali sampai ke tahap akhirnya bisa bersama, dia sebenarnya menyukaiku atau tidak atau apapun. Jadi hal-hal yang tadinya itu kayak ketutup tiba-tiba jadi kebuka semua. Yang tadi aku udah jelasin ya, lagi hujan, mungkin juga dengan hujan petir segala macam, semua kayak ketutup kabut, tiba-tiba kebuka. Aku ngerasa energi hubungannya itu jadi ada hal yang kamu ketahui dari transformasi itu, dari semua perjuangan kamu itu. Ini adalah hasil dari perjuangan yang kuat, tekad yang kuat. Kamu udah coba untuk lakukan semua hal untuk melewati cobaan dalam hubungan kamu, dan di sini akhirnya inilah hasilnya, hasil dari perjuangan kamu, hasil dari pengertian kamu, transformasi kamu yang mungkin dulu kamu ngerasanya nggak mungkin, tiba-tiba akhirnya berbuah manis. Jadi ada hal yang tadi seakan kayak tertutup ya, ada hal yang kayak rahasia. Entah, aku ngerasa apa kalian ini hubungan yang diam-diam gitu ya, diam-diamnya dalam artian dia nggak mengungkapkan mungkin di awalnya kalau suka, atau tiba-tiba dia bilang suka dan ngajak kalian nikah mungkin. Jadi ada hal yang aku udah tahu dari dulu seharusnya aku sama kamu gitu, tapi kayak nggak mungkin banget kalau aku pikirin itu sebelumnya, karena semuanya seakan ketutup, seakan kamu nggak punya perasaan apapun sama aku. Tiba-tiba kamu akhirnya ngajak aku nikah gitu. Jadi ada hal yang gitu, apakah benar ini gitu ya, harapan dan impianku, aku sama ini mungkin mempunyai perasaan tapi aku nggak omongin, tiba-tiba dia ada niatan untuk ngajakin aku nikah. Aku udah yakin sebenarnya di hati aku, sebenarnya aku ngerasa kamu adalah jodoh aku kayak gitu. Jadi ada hal yang langsung kayak kebuka gitu aku ngerasanya ya. Semoga bisa dimengerti ya karena aku coba untuk menjelaskannya. Oke, bagaimana kalau Pal nomor 3 menikah dengan dia? Oke, tampaknya ini adalah hubungan yang penuh dengan kesakitan ya. Ini ada hubungan yang aku rasa udah selesai sampai ke proses healing. Proses healing mungkin di sini ada seduction ya, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference ya. Mungkin kamu dealing sama orang yang udah punya pasangan ya. Kemudian di sini ada the runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Jadi aku ngerasa kamu dealingnya mungkin sama orang yang tadi penuh dengan ketidakjelasan, penuh dengan rahasia. Ada yang dealing sama hubungan third party ya, ada cinta segitiga di sini. Ada juga yang mungkin dia datang cuma kayak buat ngegoda, seakan itu nggak ada hal-hal yang berbau dengan long term, padahal ternyata dia niatnya iya gitu. Ada yang aku ngerasa di sini kamu dealing sama orang yang suka datang dan pergi ya, terlihat nggak bisa komitmen, seakan kamu nggak bisa percaya sama dia karena mungkin dia ada ketakutan untuk lebih intim sama orang. Aku ngerasa ada yang nggak bisa mempunyai komitmen dalam hubungannya, kerjaannya yaitu datang dan pergi gitu. Jadi mungkin kamu akan langsung yakin gitu ya ketika kamu akhirnya menikah dengan dia, itu asa ya pakai bahasa Sunda, jadi kayak gitu, kamu nggak ngira aja gitu. Jadi aku ngerasa di sini ini adalah hubungan yang ngebuat kamu ya itu ya, jadi kayak jatuh bangun rasanya dan akhirnya berbuah hal yang baik gitu. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi bagaimana kalau aku menikah dengan dia. Bagaimana kalau aku menikah dengan dia? Oke, nanti kamu akan banyak ada kayak semacam awakening ya, ada semacam perubahan yang besar, ada yang hal yang kamu sadari gitu rasanya. Di sini ada Page of Cups, kemudian di sini ada Four of Candies, dan ada Ten of Pentacles. Luar biasa.
Oke, ini adalah hubungan yang kamu nggak menyangka ya, ini adalah kebahagiaan yang sangat mengejutkan sekali buat kamu ketika bersama dengan dia. Akhirnya ya bisa bersama, kukira ini cuma impian dan halu aku aja, kayak semacam kayak gitu. Kemudian nanti ini adalah hubungan yang ngebuat kamu bener-bener baper lah sama dia. Kamu seolah kayak cinta mati banget sama orang ini. Kemudian aku ngerasa ini adalah hubungan yang kamu gak ngira. Aku kira dia biasa aja, karyawan biasa. Taunya ternyata dia itu CEO-nya. Oh, ternyata dia itu aku kira cuma bikin aku baper aja. Ternyata dia ini bener-bener ada niatan untuk nikah sama aku. Bener-bener yang kamu nggak tahu sebelumnya. Aku kira dia itu orang yang kerjanya serabutan, taunya dia punya bisnis dia sendiri, ownernya dia itu. Jadi ada hal yang banyak nggak kamu ketahui tentang dia. Kamu taunya akhirnya pas satu nikah sama dia itu gitu. Aku ngerasanya ada hal yang kamu, ya ampun gitu, ada rasa yang aku rasain seperti itu. Ya ampun, aku nggak ngira sebelumnya. Ya ampun, aku kira dia orang biasa, tiba-tiba dia sultan gitu ya. Amin ya, udah aminin aja. Oke, apa nomor 3? Oke, aku akan lebih jelaskan lagi bagaimana kalau aku menikah dengan dia. Oke ya, nanti akan ada banyak perubahan. Ini udah ya, PAL nomor 3 perubahannya drastis jauh daripada PAL nomor 2. PAL nomor 2 mungkin ada perubahan ya karena saling beda ya, kepribadiannya berbeda satu sama lain, prinsip segala macam. Tapi kalau PAL nomor 3, wow, transformasinya kalian ini memang diperlukan, dan kalian tuh taunya di ujung. Prosesnya penuh dengan kayak penderitaan gitu ya, kayak ada semacam hal yang jatuh bangunnya udah parah banget gitu. Ibaratnya kayak siapa itu? Tipatka ya. Ya, ibaratnya kayak ada 99 cobaan cinta gitu ibaratnya ya. Tiba-tiba jadi inget Kerasakti aku ya. Oke, di sini ada kreator ya, water. Oke. Kemudian di sini ada accept and receive. Jadi ini adalah hubungan yang itulah ya, kamu kayak coba untuk mempercayakannya saja. Ini adalah hubungan yang penuh dengan perubahan, yang kamu coba untuk, kalau ini emang perlu dilakukan dan aku ngerasa ini baik, hati aku ngerasa ini adalah hal yang perlu aku lakukan, aku ngerasa ini adalah hubungan yang based on feelings, intuisi. Aku ngerasa itu tuh besar sekali. Ini adalah hubungan dimana kamu mengerti ya bagaimana akhirnya perubahan terkait apa yang kamu rasa kamu berhak dapatkan, dengan akhirnya kamu melihatnya secara nyata seperti apa. Di sini kamu juga tahu ketika kamu menerima sesuatu hal dan akhirnya kamu kayak tawakalin aja gitu, menerima suatu hal yang kamu rasakan dari intuisi kamu coba untuk tawakalin, itu ternyata berbuah manis ya ternyata gitu. Ada hal yang aku rasa bener-bener gak bisa diandalkan secara nyata awalnya gitu. Ini ada hubungan yang bener-bener berkembang karena kekuatan hati kalian, karena intuisi kalian, karena perasaan kalian yang tulus, karena perasaan kalian yang sangat yakin akan sesuatu hal yang baik, karena kamu juga coba untuk menjalaninya secara lebih tawakal. Ini malah jadi kayak semacam proses yang menguatkan gitu. Di saat kalian lebih pengertian dengan seseorang, di saat kalian menerima apa yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada kalian, di situ kalian ternyata akan mendapatkan banyak hal kamu nggak ngira sebelumnya, dan kamu mungkin agak di saat nikah sama dia tuh jadi happy gitu ya, happy, harapan jadi kenyataan, happy, cuma memang sangat mengejutkan
secara tiba-tiba dia mengajak kamu nikah, secara tiba-tiba kamu juga tahu banyak hal dari dia, tentang dia gitu di saat pernikahan. Dan di situ kamu langsung, ya untungnya kamu punya base apa ya, punya kayak semacam dasar di diri kamu, apapun yang terjadi aku udah siap gitu. Ada hal yang terkait tentang mental kamu sangat kuat di sini, karena ini bukan proses yang cuma sesaat aja. Aku ngerasa dari awal hubungan kalian. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi bagaimana kalau pal nomor 3 menikah dengan dia. Oke. Di sini kamu ketika menikah dengan dia benar-benar kayak terfokus ya, kepada, di sini ada 9 of Cups ya, kepada kebahagiaan untuk diri kamu sendiri, kebahagiaan yang kamu bisa berikan ke orang lain. Kemudian ada 10 of Pentacles lagi, lihat udah fix deh kamu nih kayaknya dealing sama orang yang tadi ya, entah pebisnis atau orang yang kamu nggak ngira kalau dia itu benar-benar mempunyai kekayaan materi, punya karir yang gemilang. Kamu nggak ngeh, kamu kira dia tuh biasa aja, kayak orang biasa, rakyat jelata atau sultan, yang kayak semacam kayak gitu aku rasain. Jadi ini adalah hubungan yang bisa sangat membahagiakan, nge-fulfill diri kamu sendiri dan juga pasangan. Aku ngerasa ini adalah hubungan dimana kamu terfokus untuk lebih bisa merawat keluarga kamu ya, karena kamu sangat tahu ya perjuangan kamu sampai sekarang bersama dengan dia ini itu sangat susah, dan kamu sangat ngerasa beruntung ketika akhirnya kamu bersama dengan dia. Dan kamu tahu ini tadinya tuh kayak cuma hayalan imajinasiku saja di pikiran, taunya jadi kenyataan. Jadi seolah apa sih, kamu kayak mendapatkan doa yang terkabulkan. Gak ngira kamu seberuntung ini, itu rasanya. Oke, aku akan coba jelaskan lagi bagaimana kalau aku menikah dengannya pal nomor 3. Oke, aku ngerasa di sini nanti kamu akan sangat menikmati ya kestabilan kamu bersama dengan dia. Di sini ada use hand ya, use your hands. Di sini ada angka 53, mungkin ini angka yang signifikan buat kamu juga. Kemudian di sini ada, aku taruh sini aja. Di sini ada take a walk ya, 52 ya. Ini bisa barengan ya, 52 53. Oke, ini adalah hubungan dimana kamu sangat menikmati ya, menikmati hubungan kamu dengan dia. Kamu akan jadi jauh lebih bersemangat tentang kehidupan, bersemangat dengan apa yang ingin kamu lakukan. Aku ngerasa di sini kamu bisa menikmati ya banyak keindahan dalam hidup kamu. Kamu juga akan sangat aware tentang kesehatan diri kamu, kesehatan keluarga kamu. Bener-bener akan nurture gitu, kayak ada pembawaan yang sangat nurture diri kamu sendiri dan juga keluarga kamu kayak berdedikasi untuk jadi ibu rumah tangga yang baik. Kamu akan benar-benar memberikan cinta yang penuh yang dibutuhkan oleh keluarga kamu, benar-benar jadi ibu ya, ibu yang membahagiakan, istri yang membahagiakan. Jadi kamu kayak semacam apa ya, pusat dari keluarga kamu nantinya. Oke? Aku akan lebih jelaskan lagi bagaimana kalau pal nomor 3 ya. Bagaimana kalau pal nomor 3 menikah dengan dia. Oke, di sini ada nourish yourself. Kita baca bareng-bareng. Have you been using food to numb rather than nourish? Be honest. If so, break the pattern today. Show yourself that you care by choosing healthy, wholesome foods made with love. Eat your veggies, make a green juice, and toast to your longevity. Cheers. Jadi nanti kamu akan tadi ya lebih aware tentang kesehatan kamu, kesehatan keluarga kamu. Kamu akan coba untuk jadi ibaratnya apa ya, pusat dari kesehatan hati dan jiwa dan raga untuk untuk keluarga kamu dan pasangan. Kamu dengan pasangan benar-benar aware tentang kesehatan, aware banget tentang yang kamu punya ya. Ibaratnya kamu tadi ya
ya namanya udah jadi ini ya keluarga sultan ya, nggak lagi makan cuma sebelak gitu ya. Nanti akan kamu lebih aware tentang bagaimana bisa makan hal-hal yang sehat seperti salad ataupun apa. Sebenarnya yang makanan-makanan yang sederhana, tahu tempe gitu ya, itu juga bisa karena itu sehat ya, walaupun nggak terlihat mewah. Kamu orang yang cukup sederhana, aku lihat nggak neko-neko. Yang penting itu sehat, kamu lakukan gitu. Yang penting itu baik untuk keluarga kamu akan lakukan. Di sini aku ngelihat kamu tuh kayak sangat berdedikasi kepada keluarga kamu, dimana kamu benar-benar memberikan kehidupan kamu itu dengan secara full. Kamu nikmati, kamu lakukan banyak hal untuk keluarga kamu. Dan aku ngerasa dia pun begitu, dia punya kesadaran tentang kesehatan itu besar. Jadi kamu dealing sama orang yang nggak cuma tadi ya, yang penting enak di mulut doang, terus yang nggak mikirin kesehatan, enggak. Aku ngerasa dia juga aware tentang kondisi kesehatannya, tentang apa yang baik dia harus makan, apa yang dia harus konsum dari pikiran, jiwa, dan raga dia. Karena itu kamu juga mempunyai kesadaran untuk memberikan yang terbaik juga. Jadi di sini aku ngerasa kalian memang akan dealing dengan orang yang wow ya. Jadi sudah siap-siap aja ya. Oke. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa request personal reading denganku, dan juga follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo jadi cobain. Oke, aku rasa ini aja bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.